Nama saya Clara Juliana Ritonga. Kali ini Clara akan tunjukkan ayat hafalan yang terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyinya, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu, dadah. Shalom teman-teman, nama saya Dewi Simolan. Ayat hafalan kita tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Beginilah bunyinya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Shalom. Begini firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukannya untuk manusia. Amin. Shalom, sampai bertemu minggu depan. Shalom Ante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Saya Nadine dan saya Cio. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Kolose 3 ayat 23. Begini bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih Ante. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu lalu tertulis pada ayat Alkitab Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Salam teman-teman, saya Obes Stephen Purba. Saya akan membacakan ayat hafalan minggunya tertulis di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Anjana Wilani. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Teman-teman, shalom Tante. Perkenalkan, nama saya Yosi Sipahutan. Ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Tante. Sekali lagi untuk tante-tantenya. Shalom Tante. Shalom Tante. Apa kabar? Luar biasa. Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Ayo coba adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Senang kita bertemu lagi walaupun dalam ibadah online. Tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan melihat hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Ayo yang masih malas-malasan, ayo dong gerakkan badannya. Kita mau gerakkan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Sudah adik-adik, sudah siap? Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kakak Dina, musik. Yuk sama-sama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, semua bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka sekali lagi adik-adik yang masih malas-malasan, yang baru bangun, ayo bangkit, semua semangat, kita puji nama Tuhan yang telah memberkati kita satu minggu ini. Mari katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sedang bersuka cita. Saatnya kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kita akan lebih semakin lagi masuk ke hadirat Tuhan. Dan kita puji nama Tuhan lewat lagu Lingkup Itu. Kita tahu saat ini untuk COVID-19 yang masih mewabah di bangsa kita, di kota kita, tapi kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Seperti firman kita minggu lalu, Ayub yang telah dilindungi Tuhan, kita juga percaya bahwa kita dilindungi Tuhan
surga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kehidupan kami, berkat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sehingga kami dapat melalui hari-hari kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk napas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sehingga kami masih dapat memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai hati kami, pikiran kami, tangan, kaki, mulut kami semuanya, supaya apa yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan berikan bagi kami dapat pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jika nanti Tuhan kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati pendengaran kami, mata kami, supaya apa yang telah disampaikan oleh tante sekolah minggu kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui dan semakin seturut atas perintah Tuhan. Jika teman-teman kami ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, supaya kami tetap setia, tetap bergandengan tangan bersama-sama di dalam sukacita, boleh tetap dapat memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan panjang umur dan juga berkat-berkat melimpah supaya mereka dapat mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, sering sekali menyakiti hati teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami, hati orang tua kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampunkan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut dengan anak-anak terang-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan telah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, masih semangat tadi ada sekolah minggu? Masih tante. Iya, tante-tantenya juga masih semangat nih, masih dalam luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan lebih luar biasa lagi memuji Tuhan. Tapi tante sebelumnya akan menyampaikan dulu tentang tema kita pada minggu ini. Tema kita hari ini adalah alat informasi. Oke, bangkit berdiri dengan lebih luar biasa lagi. Mari kita pakai seluruh tubuh kita yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya, yuk kita tepuk Yesus dulu yuk, supaya Yesus semakin berkuasa atas pujian kita. Semuanya ya, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke, luar biasa.
bertemu lagi dengan Tante Hana di sini. Kita di dalam pembacaan hukum Taurat. Iya, Tante mau nanya, minggu kemarin siapa tahu ya hukum Taurat yang keberapa? Iya, minggu kemarin hukum Taurat yang ke-9. Nah, sekarang kita masuk minggu ini kita membaca hukum Taurat yang ke-10. Siapa yang tahu? Ayo. Iya, semua pasti sudah tahu ya. Tapi masih ada loh yang belum tahu, adik-adik yang kecil, ya kan? Nah, yang sudah tahu dan yang belum tahu, mari sama-sama kita mengucapkan hukum Taurat yang ke-10. Oke, sama-sama ya dengan Tante ya. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Demikian hukum Taurat. Terima kasih. Oke adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga jangan lupa Alkitabnya. Tapi Tante percaya semuanya sudah disiapkan di dalam rumahnya masing-masing. Kita sekarang angkat lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Pakai telinganya dengan baik, pakai matanya dengan baik, supaya apa yang disampaikan oleh tantenya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita.
guru sekolah minggu untuk Kaila, supaya Kaila rajin lagi sekolah minggu, rajin ibadah, rajin jawab kuisnya, ya Dek? Iya. Iya. jawaban. Oke, ayo betul. Isinya ya Dewi Simbolon, nanti lihat keikhlasan dari tante-tante guru sekolah minggu supaya Dewi setiap ada kuis semakin semangat lagi, oke? Oke, nah. 1, 2, 3. Dah. Ini dari kakak Tikar ya Nadine, supaya Nadine rajin lagi ibadahnya, rajin sekolah minggu lagi, oke Dek? Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Tante Fikar dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami dan masih memberkati kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sudah membawa Alkitab dari kamarnya masing-masing, mari dibuka Alkitabnya dari Kejadian 8 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Air bah surut. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Adik-adik, topik khotbah kita pada hari ini adalah alat informasi. Apa adik-adik? Alat informasi. Kira-kira adik-adik siapa yang tahu apa itu arti alat informasi? Ayo, coba diangkat tangannya. Kira-kira apa ya alat informasi? Alat informasi itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau untuk menerima pesan, untuk menerima kabar, menerima informasi, menerima berita, dan menerima telepon atau panggilan dari orang-orang yang ada jauh daripada kita. Melalui firman Tuhan hari ini, di sini mau dijelaskan alat informasi apa yang dipakai Nuh pada saat air bah turun ke dalam bumi. Adik-adik masih ingat kan firman Tuhan kita pada minggu lalu? Di saat Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar, Tuhan Allah berkata kepada Nuh,
"Hai Nuh, buatlah bagimu sebuah batra yang besar, agar kamu dan anak-anak serta istri dan para mantumu dapat masuk ke dalam bahtera itu dan dapat selamat dari air bah." Dan ketika adik-adik terjadi air bah tersebut, Nuh mencari ide. Nuh mulai berpikir-pikir, sampai seberapa lama ya kami ada dalam bahtera ini? Sampai berapa lama ya kami hidup dalam bahtera yang besar ini? Untuk mencari tahu tentang keadaan yang ada di luar, kemudian Nuh memiliki inisiatif atau memiliki ide. Idenya apa adik-adik? Idenya adalah Nuh memanggil seekor merpati kesayangannya. "Hei merpati, merpati kesayanganku, cobalah kemari." "Ada apa tuanku Nuh?" kata merpati itu kepada Nuh. "Cobalah pergi keluar dan lihat bagaimana yang terjadi di luar bahtera ini." Kemudian merpati itu terbang jauh, terbang tinggi. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan, dia melihat ke depan, dan dia melihat ke belakang. Ternyata apa adik-adik? Ternyata air bah itu belum surut. Ternyata adik-adik, air bah itu masih melingkupi seluruh bumi ini. Sehingga merpati itu pun pulang kembali dan dia menyampaikan informasi dan dia menyampaikan pesan kepada Nabi Nuh bahwa di luar itu merpati itu belum memiliki tempat tujuan. Kemudian adik-adik 7 hari berikut Nuh menyuruh merpati itu kembali untuk pergi melihat keluar. Kemudian merpati itu terbang lagi. Dia terbang keluar, dia lihat lagi ke kiri, dia lihat lagi ke kanan, dia melihat, menatap sekeliling yang ada di sekitar. Kemudian adik-adik, sehelai daun zaitun itu ada di dalam paruhnya. Itu artinya apa adik-adik? Itu artinya seekor merpati itu mau menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa keadaan di luar itu sudah mulai membaik. Keadaan di luar itu sudah mulai aman. 7 hari berikutnya adik-adik, merpati tadi juga disuruh lagi untuk pergi, untuk terbang, melihat sekitar yang ada di bahtera itu. Tapi apa yang terjadi? Burung merpati itu tidak kembali lagi ke dalam bahtera. Itu mau membuktikan bahwa merpati itu adik-adik sudah berhasil terbang jauh. Dia sudah berhasil terbang tinggi, yang membuktikan bahwa air bah pada saat itu sudah tidak ada lagi. Itulah pesan yang disampaikan oleh merpati itu kepada Nabi Nuh. Lalu adik-adik, yang menjadi pertanyaan untuk kita dalam kehidupan sekarang, apa alat-alat informasi yang digunakan oleh orang tua kita pada zaman dahulu? Adik-adik mau tahu? Oke, mari kita lihat video yang berikut ini. Yang pertama adalah kentungan. Kentungan biasanya digunakan di daerah perkampungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan informasi
atau pesan kepada warga yang ada di daerah perkampungan apabila ada terjadi kebakaran, ada terjadi kebanjiran, dan ada terjadi bencana di sekitar perkampungan, atau bahkan kentungan itu bisa digunakan sebagai pertanda bahwa sedang ada maling atau pencuri yang datang ke daerah kampung tersebut. Yang kedua adalah surat. Apa adik-adik? Surat. Surat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang yang berada jauh daripada kita. Contoh, orang tua kita ada di Jakarta, kita ada di Medan. Jadi zaman dahulu itu adik-adik untuk menyampaikan informasi itu adalah menggunakan surat. Yang ketiga adalah telegram. Telegram atau telegraf adalah alat informasi yang digunakan oleh para pahlawan kita zaman dahulu. Jadi untuk menyampaikan pesan kepada sesama pahlawan, mereka menggunakan telegraf supaya pesan yang mereka sampaikan itu tidak didengarkan oleh orang-orang lain atau penjajah bangsa kita saat itu. Nah, yang keempat adik-adik, alat informasi pada zaman dahulu adalah radio. Apa adik-adik? Radio. Iya. Radio adalah alat informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui media suara. Jadi dulu banyak yang belum memiliki televisi, jadi mereka untuk mendengarkan musik, untuk mendengarkan kabar, untuk mendengarkan berita itu menggunakan apa adik-adik? Menggunakan radio. Yang kelima adalah telepon kabel. Apa adik-adik? Telepon kabel. Iya. Zaman dahulu itu belum ada yang namanya Android, handphone, dan tablet. Yang ada namanya apa adik-adik? Telepon kabel. Jadi telepon kabel ini digunakan adalah untuk menyampaikan informasi kepada saudara, kepada orang tua pada zaman dahulu yang berada jaraknya jauh daripada kita. Jadi untuk menggunakan telepon kabel ini ada orang-orang yang harus pergi ke wartel. Wartel itu apa ya? Wartel itu adalah warung telepon dan kita untuk menyampaikan pesan itu harus menggunakan koin sesuai dengan lamanya kita bicara. Yang terakhir adalah televisi. Apa adik-adik? Televisi. Iya, dari televisi kita bisa mendapatkan informasi, berita, kabar-kabar terbaru dari seluruh penjuru dunia. Baik mengenai COVID, baik mengenai siapa presiden di Amerika Serikat, siapa yang menjadi pemimpin di negara lain, dan apa yang terjadi di negara-negara lain, itu kita bisa dapatkan dari mana adik-adik? Dari informasi yang disampaikan melalui televisi. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, kita harus belajar bersyukur. Belajar apa adik-adik? Belajar bersyukur. Karena apa? Karena alat informasi yang digunakan Nuh pada saat itu dan yang digunakan oleh orang tua kita pada saat itu tidak sama dengan alat informasi yang kita gunakan saat ini. Karena kecanggihan alat informasi saat ini, guru-guru sekolah minggu jadi bisa melihat siapa ya adik-adik sekolah minggu yang ibadah hari ini? Siapa ya adik-adik sekolah minggu yang menjawab kuis hari ini?
Dan adik-adik sekolah minggu yang lain juga bisa saling mengenal karena ada namanya disebutkan dalam setiap rekaman-rekaman yang disampaikan oleh tante-tante sekolah minggu. Sebagai contoh, karena alat informasi, Tante Vika jadi tahu, oh ternyata Nadine itu, Kayla itu, Vilena itu, dan yang lain juga itu sering menjawab kuis pertanyaan dari Tante. Ternyata Nanda Hutasoit itu, Amel Rambe itu, Ferdinand Rambe itu rajin menyampaikan ayat hafalannya. Itu semua karena apa adik-adik? Karena ada alat informasi. Karena itu adik-adik, mari kita gunakan alat informasi itu menjadi alat untuk hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekarang sudah ada Google, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube. Kita bisa mencari tahu tentang pelajaran sekolah, tentang pelajaran yang ada di sekolah minggu. Kita bisa menggunakannya melalui alat-alat informasi yang ada pada saat ini. Sekarang kita masuk dalam kuis Alkitab. Dicatat ya adik-adik. Yang pertama, apa topik khotbah kita pada hari ini? Apa topik khotbah kita pada hari ini? Yang kedua, apa alat informasi yang dipakai Nuh dalam masa air bah? Apa alat informasi yang digunakan Nuh pada saat itu ya adik-adik? Kemudian yang ketiga, apa alat informasi yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu? Apa alat informasi yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu? Yang keempat, apa alat informasi yang adik-adik pakai saat ini? Apa alat-alat informasi yang adik-adik pakai pada saat ini? Yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang mau disampaikan untuk adik-adik? Sebagai contoh dari alat informasi, semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menggunakan alat informasi itu hanya untuk hal-hal yang berguna dan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih adik-adik buat yang sudah menjawab kuis Alkitab, tetap semangat, dan yang belum mendapatkan hadiah tetap semangat juga, tetap berlomba-lomba untuk menjawab kuis Alkitab dari tante-tante semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, agar kami Tuhan dapat menggunakan alat-alat informasi itu untuk setiap kebaikan kami, untuk melihat pelajaran-pelajaran sekolah, untuk melihat pelajaran-pelajaran sekolah minggu, dan dapat untuk menggunakannya dengan hal-hal yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dari sekolah minggu, saatnya kita menghafal ayat hafalan kita untuk minggu ini. Tertulis dalam kitab Amsal 26 ayat 6. Ya, Amsal 26 ayat 6. Bunyi firman Tuhan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kaki sendiri dan meminum kecelakaan. Oke, dari sekolah minggu, untuk ada di sekolah minggu yang sudah mengirimkan video-videonya yang untuk minggu lalu, terima kasih. Tentunya mengucapkan terima
kasih banyak dan masih ditunggu tante-tantenya untuk minggu ini. Oke, sampai jumpa kembali. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ayo diambil persembahannya. Berikan yang terbaik ya adik-adik. Yuk sama-sama kita angkat persembahan kita di tangan kanan. Sudah? Semuanya sudah? Kita sama-sama katakan dua persembahan kita. 1, 2, 3. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dengan penuh sukacita. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Yuk, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tuhan yang pimpin, ketuk hati inginku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang kekal. Sekali lagi dengan semangat. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Dengan keras dan langkahku, tiap langkahku, Tuhan yang pimpin, ketuk hati inginku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang kekal. Untuk menutup ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, dan menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati mama papa kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan yang terjadi di negeri kami, kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami, supaya kami dapat sehat selalu dalam menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin.